Nah, kalau di tabel kimia unsur tabel periodik ini, C ini golongan 4 ya, 4A teman-teman. Jadi mengapa kok C itu punya 4 tangan? Karena dia harus mengikat 4 elektron lagi untuk mencapai oktav atau oktet di sini. Di golongan 8 ini adalah unsur atau atom-atom yang paling stabil. Begitu juga dengan atom-atom yang lain, misalnya oksigen. Oksigen ini punya 2 tangan. Mengapa? Karena dia harus membentuk atau menerima 2 elektron lagi supaya dia masuk kaidah oktav atau 8. Jadi dihitung aja ke golongan 8-nya ini berapa. Kemudian untuk hidrogen ini kan di atas sendiri ya, dia nomor atom 1. Untuk mencapai oktav dia langsung loncat. Jadi nggak ada, di kanannya udah nggak ada, jadi dia langsung istilahnya menerima 1 elektron sudah mencapai kaidah stabil oktav. Jadi dia hanya mempunyai 1 tangan. Review sedikit di sebelah kiri, paling kiri ini adalah golongan logam alkali. Dia sifatnya memiliki ion 1 karena ion +1 dia melepaskan elektron supaya masuk ke kaidah oktet. Di sebelahnya ada logam alkali tanah. Dia muatannya 12 karena melepaskan 2 elektron supaya dapat mencapai kaidah oktav. Begitu pula dengan unsur-unsur di area 7A atau disebut unsur halogen. Ya, fluor, klor, brom, iodin, yang ini jarang dipakai estatin. Kemudian ada atom-atom yang memiliki sifat elektronegatif paling besar, yaitu adalah fluor atau F ini. Karena dia sangat mudah sekali menarik elektron. Ada 3 yang paling sering ya teman-teman, F, O, sama N. Ini dia memiliki sifat elektronegatif paling besar. Efeknya apa? Efeknya dia akan mampu membentuk ikatan hidrogen. Yang lain-lain ini kayaknya nggak usah ya. Logam transisi dalam ini untuk anak-anak mahasiswa kimia murni. Selanjutnya sedikit review tentang ikatan juga. Ada namanya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini memiliki fungsi yaitu untuk membentuk atau berbagi elektron. Misalnya ini unsur hidrogen. Dia kan tadi kurang 1 agar mencapai oktav atau stabil. Makanya dia dapat berikatan kovalen di mana menggunakan elektron ini secara bersamaan dengan sesamanya. Kemudian untuk molekul air, oksigen ini kan dia butuh 2 elektron lagi, makanya dia memiliki 2 ikatan kovalen. Kayaknya ikatan-ikatan ini teman-teman juga udah familiar dan sudah paham lah tentunya. Jadi kita nggak perlu dalam-dalam bahas ikatan. Kemudian ikatan logam, ini khusus untuk atom-atom yang memiliki sifat logam atau mampu membentuk ion. Jadi contohnya logam aluminium, dia kan sifatnya mampu melepaskan 3 elektron. Jadi elektronnya ini membentuk awan atau cloud ya. Ini seperti elektronnya berjalan-jalan di sekitar atom aluminium sehingga dapat membentuk ikatan logam. Dan ikatan logam ini sifatnya sangat kuat karena elektronnya ini sampai bahkan tidak bisa dipastikan lokasinya. Jadi memang jalan-jalan di seluruh permukaan logamnya ini. Makanya dia sangat kuat. Beda kan kalau ikatan kovalen ini jelas, misalnya ada 2 elektron yang O sama H di sini, ya udah di sekitar sini aja. Jadi lebih mudah putus oleh adanya sedikit energi. Kemudian ada ikatan ion, ini ikatan antara logam dengan non-logam. Jadi sifatnya salah satu menjadi pemberi elektron, yang lain menjadi penerima atau akseptor elektron. Ikatan ion ini sifatnya juga stabil, kuat juga karena dia tidak menggunakan secara bersamaan. Jadi istilahnya serah terima. Ini contohnya untuk di hidrokarbon, jadi tadi punya 4 tangan seperti yang aku bilang. Dia hanya menerima atau membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kaidah oktav. Oktav itu secara bahasa artinya 8 ya teman-teman. Jadi ini totalnya 8 oktav. Kan C punya 4 elektron. Nah, kurang 4 lagi agar mencapai oktav. Kalau digambarkan dalam struktur 3D-nya, dia akan jadi seperti ini. Bentuk tetrahedral. Nah, jadi memang ikatan kimia ini terdiri atas 3 pembagian besar secara umum.
Untuk ion dan logam ini sudah mentok, nggak ada pembagiannya. Untuk yang kovalen ini, nah ada berdasarkan PIB, nanti dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Biasanya, jika kovalen koordinasi ini memiliki inti berupa logam atau logam transisi, kemudian dia mengikat atom-atom yang memiliki PIB atau pasangan elektron bebas. Ya, kayak oksigen, golongan halogen itu banyak memiliki PIB. Kemudian berdasarkan jumlah PI atau pasangan elektron ikatan, ada namanya kovalen tunggal. Ya, dia hanya kayak ini. Ini kovalen tunggal, kovalen tunggal. Tunggal itu maksudnya sesama atom saling hanya berbagi satu. Yang rangkap dua, jadi masing-masing atom menyumbangkan dua. Kalau tiga berarti ya tiga gitu. Kemudian berdasarkan kepolaran ada kovalen polar sama non-polar. Semua unsur yang berikatan kovalen kayak hidrogen H2, O2, N2, Cl2 itu pasti non-polar. Yang polar ini biasanya ada perbedaan polaritas kayak NaCl, ini bisa disebut polar. Kemudian, beda lagi kalau strukturnya meskipun dia memiliki elektronegativitas atau kepolaran yang berbeda, tapi kalau dia simetris kayak ini, dia bersifat non-polar. Next, kita masuk ke hidrokarbon, teman-teman. Jadi, hidrokarbon yang paling dasar ada struktur namanya alkana, alkena, alkuna. Alkana itu hidrokarbon tanpa ikatan rangkap, jadi ya kovalen satu rangkap. Kovalen ikatan satu lah, satu lengan. Alkena memiliki minimal satu ikatan rangkap. Alkuna memiliki minimal satu, tiga ikatan rangkap. Jadi bisa 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 lebih dari satu ya ikatan rangkap tiganya. Nah, ini random aja. Jadi kayak contohnya kalau C2H2 ini etena. Nah, makanya minggu kemarin aku suruh teman-teman gambar struktur yang dari huruf menjadi gambar dua dimensinya itu kayak apa, karena banyak nanti kita akan ketemu struktur yang hanya huruf-huruf seperti ini. Jadi kalau 4 ya butan, 6 heksan, ini 8 oktav, nah oktun, 10 dekan, dekena ini karena rumusnya kalau dilihat ini etena ya teman, alkena, rangkap 2, dan seterusnya. Jadi ini untuk tahu aja, apabila hidrokarbonnya lebih dari 10 C, jadi kayak 11 ke atas, itu bisa dibilang dia bersifat sudah lemak, jadi asam lemak. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk mulai turunan dari hidrokarbon, ini mulai disisipkan gugus fungsi. Macam-macam gugus fungsi yaitu alkohol dan ether. Ini saudara ya teman-teman, karena dia memiliki rumus yang sama. Baik alkohol maupun ether, dia tidak membentuk rangkap. Makanya rumusnya tetap CnH2n plus 2. Semakin banyak rangkap, maka akan semakin berkurang proton atau H-nya ini. Karena alkohol dan ether nggak ada rangkap, maka dia tetap rumus pakai yang alkana, ketambahan O1. Kemudian ada aldehid atau keton. Aldehid kalau di uh, rumus bentuk huruf, dia gambarnya, tulisannya seperti ini. CHO, bukan COH. Kalau COH itu alkohol. Kalau CHO dia aldehid. Dan aldehid ini pasti di ujung. Dia tidak mungkin di tengah. Kemudian yang keton, ini CO. Jadi langsung dia bisa di struktur R yang sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini karena aldehid dan keton memiliki satu rangkap. Karena C dengan O-nya ini berbentuk rangkap ya, teman-teman. Makanya dia CnH2n. Nggak ada plus 2-nya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Butana. Butana kan dia C4H10. Sesuaikan CnH2n plus 2. Berarti dia termasuk golongan alkana. Karena nggak ada rangkapnya. Kemudian yang golongan berikutnya, asam dan ester. Asam karboksilat ini COH.
Ini dia juga pasti di ujung, karena sudah nggak ada setelah OH ini udah ya memang ujung ya. Beda kalau ester. Ester ini dia bisa di tengah. Karena sifatnya selain CO dengan rangkap yang ini, kemudian dia mengikat O yang ikatan tunggal. Dan setelah O ini ada gugus yang lain. Dia bisa saja di tengah. Sorry, tak charger sebentar. Ya, selain gugus yang 6 sudah kita sebutkan, ada lagi namanya gugus. Ini ada yang tahu ini gugus apa? Infokan di chat Zoom. Ini gugus apa, teman-teman? Ya, benar. Ini gugus amida. Kalau di ester, ini kan O ya. O, dia ngangkat satu R. Kalau amida, dia diganti N. Karena N ini punya 3 tangan, dia bisa mengikat 2 R lagi. Ada lagi namanya gugus seperti ini. Ini kan kalau NH3 teman-teman tahu itu amonia. Tapi kalau hanya ini diganti dengan salah satu rangkaian hidrokarbon, dilambangkan R1, maka dia disebut amina primer. Kalau 2H diganti dengan hidrokarbon R1, R2, maka disebut amina sekunder. Kalau semuanya diganti R, diganti hidrokarbon, namanya amina tersier. Nah, amina ini juga sangat berperan, khususnya untuk reaksi-reaksi tertentu yang bersifat membutuhkan basa. Kita lanjut dulu ke reaksi kimia organik secara umum. Yang pasti ada namanya redoks, oksidasi dan reduksi. Jadi oksidasi itu adalah reaksi yang melibatkan agen pengoksidasi. Dapat juga adanya penambahan oksigen atau peningkatan bilangan redoks, bilangan oksidasi ya teman-teman. Jadi contohnya ini ada O2, Br2, Cl2, asam nitrat, asam sulfat, hidrogen peroksida, fluor. Kemudian reduksi sebaliknya, berarti agen yang melepaskan oksigen, penurunan bilangan redoks. Contohnya seperti ini. Jadi senyawa yang mengalami oksidasi dinamakan reduktor. Contohnya asam askorbat atau vitamin C. Kenapa kok kita bilang vitamin C itu adalah antioksidan? Karena vitamin C itu adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Dia sifatnya reduktor. Dia mengorbankan dirinya sendiri agar yang teroksidasi itu bukan bahan aktifnya, melainkan vitamin C-nya. Makanya dia disebut antioksidan. Kemudian senyawanya mengalami reduksi, dinamakan oksidator. Nah, contohnya kalium bromat ini bereaksi sih. KMnO4 dan seterusnya. Langsung aja, jadi untuk senyawa hidrokarbon ini ada beberapa redoks yang mungkin sering keluar dan ini cukup penting untuk teman-teman pahami dan hafalkan. Struktur alkohol. R ini hidrokarbon, entah rantainya terserah sembarang. COH. Untuk alkohol primer, C yang ini hanya mengikat satu R, satu hidrokarbon. Dua tangan yang lain mengikat atom hidrogen atau proton. Apabila dia dioksidasi, ini lambangnya oksigen, artinya dioksidasi, maka alkohol primer akan menjadi aldehid. Jadi kayak proton satu ini, dia lepas, sehingga terjadilah oksidasi membentuk aldehid atau COH ini, terbentuk satu rangkap. Apabila dioksidasi lebih lanjut dari aldehid, maka akan menjadi asam karboksilat.
Jadi proton yang ini, dia akan lepas atau teroksidasi, digantikan di gugus OH. Jadilah asam karboksilat. Untuk alkohol sekunder, di mana ini C alkohol ini, C alkohol mengikat 2 R, menyisakan 1 proton di satu tangan yang tersisa. Apabila dioksidasi, dia akan menjadi keton. Paham ya? Jadi, adanya proton ini membuat senyawa C mampu teroksidasi. Karena kalau sudah nggak ada proton untuk alkohol tersier, dia sifatnya sangat stabil. Makanya, apabila dioksidasi, nggak ada reaksi. Ya, reaksi ini berlaku sebaliknya. Apabila kita ambil dari kanan ke kiri, berarti kan reduksi ya. Kalau ke kanan oksidasi, kalau ke kiri reduksi. Dari asam karboksilat, bisa kita reduksi menjadi aldehid. Direduksi lagi menjadi alkohol primer. Keton juga demikian. Direduksi dapat menjadi alkohol sekunder. Nah, ini konsep dasar. Entah apapun nanti strukturnya, apabila alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, menjadi asam karboksilat. Keton dioksidasi. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Alkohol tersier tidak terjadi reaksi. Sampai sini paham ya? Aku lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Senyawa benzoquinon. Struktur awalnya seperti ini. Dia bisa direduksi. Ini kan gugus keton ya. Gugus keton atau C sekunder. Mengikat 2 R. Direduksi menjadi alkohol sekunder. Nah, ini juga sebaliknya. Jika dioksidasi dapat menjadi keton kembali. Ini yang kanan hidroquinon. Contoh berikutnya yang vitamin C atau asam askorbat. Kalau teman-teman lihat struktur yang jelimet atau kompleks kayak gini, jangan panik dulu, lihat perbedaannya. Nah, main tebak-tebakan. Ini apa perbedaan dari dua struktur yang kanan sama yang kiri? Nah, bedanya kan yang ini kan. Yang kiri pakai OH, yang kanan jadi O rangkap. Ini keton. Berarti dia melibatkan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi. Karena dari alkohol menjadi keton. Ya, oksidasi ya teman-teman. Nah, ini kalau dituliskan dalam huruf, dia jadinya seperti ini. Intinya kalau suatu reaksi melepaskan elektron, dia bersifat oksidasi. Ini juga contoh gampangnya gini lah, wis. Kalau misalkan ada logam ya, logam besi Fe. Kalau dia berbentuk logam, itu bilangan redoksnya 0. Tapi kalau dia melepaskan elektron, dia kan jadi positif. Plus 2 atau plus 3. Dari 0 menjadi plus 2, itu kan kenaikan bilangan redoks tuh. Makanya disebut reaksi oksidasi. Nah, gitu konsep gampangnya. Berikutnya ini juga aku menyinggung dikit tentang konsep posisi gugus fungsi di cincin benzen. Masih ingatkah teman-teman dengan struktur orto, posisinya seperti ini, gugus posisi meta, posisinya seperti ini, dan para. Ini kan ada gugus alkohol dan amin. Namanya kalau di sini berarti para aminofenol. Kalau ditambahkan asetil di bagian N-nya ini, namanya sudah menjadi para aseta aminofenol. Nah, paracetamol itu namanya dari situ. Para, karena dia posisinya berseberangan. Kalau meta di sini, kalau orto di sini. Paham ya, teman-teman? Nah, ini ada contoh ini oksidasi apa? Ya, jadi paracetamol strukturnya seperti ini. Dia dioksidasi
mengalami oksidasi menjadi napki. Napki ini senyawa yang toksik dan harus distabilkan dengan glutathione. Ini GSH glutathione dihasilkan di hati, makanya dia stabil menjadi alkohol kembali. Berikutnya reaksi yang umum dan sering keluar, yaitu reaksi eliminasi, adisi, dan substitusi. Reaksi eliminasi ini ya secara bahasa yaitu mengeliminasi atau menghilangkan suatu atom atau molekul sehingga terbentuklah ikatan rangkap yang baru. Contohnya ini ada etanol ya teman-teman. CH3, CH2, OH. Ini adalah etanol. Dengan katalis asam sulfat, terlepas molekul air, OH di sini sama satu H yang di kiri. Dia tereliminasi. Makanya dapat terbentuk ikatan baru dari lepasnya mereka. Terbentuk ikatan rangkap. Sehingga melepaskan hasil samping atau produk, side product air. Contoh yang lain ini juga sikloheksanol. Ini kan siklo ya, bukan benzen, karena nggak ada rangkap terkonjugasinya. Dia 6C, makanya sikloheksana. Karena ada OH, sikloheksanol. OH-nya ini dieliminasi, dia mengambil juga satu H yang ada di sini. Satu proton di sini lepas, dan OH di sini lepas, jadilah ikatan rangkap. Disebut reaksi eliminasi. Untuk reaksi adisi, ini sebaliknya, dia addition atau penambahan. Jadi dapat dikatakan dia masuk atom atau molekul tambahan pada suatu struktur hidrokarbon. Kalau ada ikatan rangkap, ditambahkan suatu senyawa, maka dapat memutus ikatan rangkap itu menjadi tunggal. Dan tentunya ada penambahan atom. Ini kan CH-CH, tambahan hidrogen jadinya CH2 dan CH2. Berlaku juga pada alkuna yang ikatan rangkap 3. Kalau ada tambahan molekul, maka ikatannya berkurang 1. Kalau dia masuk lagi, maka berkurang lagi, dan seterusnya. Kalau reaksi substitusi, reaksi sifatnya mengganti. Jadi nggak ada pemecahan ikatan rangkap atau nggak ada penambahan eliminasi maksudnya. Jadi nggak ada eliminasi maupun adisi. Jadi contohnya misal ada metanol, CH3OH, ketemu HCl, maka OH ini dapat bertukar posisi atau tersubstitusi dengan klorida. Jadilah klorometana. Dan OH-nya di sini jadi air. Kalau ketemu dengan suatu logam, ini juga dapat membentuk garam ya teman. Garam sama reaksi samping atau hasil samping dari substitusinya. Nah ini untuk ringkasannya, jadi contoh substitusi dia hanya tergantikan. Adisi dia memecah rangkap dan tentunya penambahan atom. Eliminasi dia melepas, karena lepas terbentuk ikatan rangkap. Rearrangement ini sudah tingkat cukup advance atau tingkat lanjut. Jadi selain dia mengalami eliminasi, dia juga mengalami penataan ulang. Rearrangement ini artinya penataan ulang. Jadi kan struktur awalnya seperti ini. Yang di sini tuh ada C quaterner. Dia mengikat 4C yang lain. 1, 2, 3, 4. Karena dia mengalami eliminasi, yaitu OH-nya lepas, dan dia menarik satu proton lagi dari sini ya kayaknya. Nah, satu metil ini dia pindah ke kiri. Pindah ke posisi OH ini. Satu metil yang di sini. Makanya dia bentuknya jadi seperti ini.
Kalau bingung tanya ya teman-teman. Aku takut kalian bingung tapi diam aja. Gak apa, nanti langsung tanya aja. Atau on mic chat boleh lah. Oke, ini kuis nomor 1. Ada yang tahu ini reaksi apa? Substitusi. Oke, substitusi. ACC. Nomor 2. Eliminasi. Ya benar, eliminasi. Dia terbentuk ikatan rangkap. Nomor 3. Adisi. Ya benar. Nomor 4. Lalu tes. Substitusi. Siap. Terakhir. Ayo, apa yang terakhir? Ada asam sama ada alkohol. Ayo, blunder. Iya, masa nggak ada yang tahu sih? Coba aja. Substitusi. Iya, bisa dikatakan ini substitusi, tapi ini sebenarnya reaksi yang lebih spesifik disebut esterifikasi. Memang belum dibahas sih, tapi nggak apa-apa. Jadi ini ada asam karboksilat ketemu alkohol, jadilah ester. Ya, ini termasuk substitusi, tapi lebih spesifik aja. Nah, ini baru kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada reaksi umum berikutnya. Yang pertama ada hidrolisis. Jadi hidrolisis ini namanya sesuai dengan artinya. Hidrolisis, pemecahan air. Molekul air dapat memecah senyawa yang mengandung ester. Kemudian yang esterifikasi tadi sudah disinggung. Jadi ada suatu alkohol bertemu dengan asam karboksilat. Jadilah sebuah ester. Struktur ester itu seperti ini ya teman-teman. Ada COO, kemudian ada alkil kembali. Ini CO yang satu rangkap, yang satu tunggal. Esterifikasi, dia melepaskan molekul air. Jadi kebalikan dari esterifikasi adalah hidrolisis. Dia molekul airnya pecah, masuk ke dalam C karbonil yang sini. Yang satu jadi OH, yang satu jadi COOH. Ini. Jadi hanya kebalikan aja. Nah, ini contohnya. Ada molekul asa, asetil salicylic acid. Ini kan asetilnya ya. Gugus asetil, asetat, asetil salicylic acid. Ini asamnya di sini. Kalau dia ketemu basa ataupun asam, ini aku pakai yang basa, dia akan dapat putus di esternya yang di sini, bukan yang di asamnya. Karena sifat umum ester, dia sangat mudah mengalami hidrolisis. Jadi langsung aja produknya seperti ini. Karena di suasana basa, yang asam ini menjadi terion, menjadi COO-. Nah, ini kalau dihidrolisis, ester yang di sini, dia akan memecah asetat yang tadi. Asetil, tapi karena ada penambahan OH dari molekul air, dia menjadi asam asetat. Nah, karena dia posisi basa menjadi ion asetat. Sedangkan yang di gugus fenol tadi, atau gugus benzil ini tadi, dia menjadi OH, menjadi alkoholnya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Untuk hidrolisis, umum terjadi pada gugus ester, gugus amida,
dan gugus sianida. Nah, sianida ini aku nggak cantumin sih. Kalau teman-teman penasaran, silahkan googling sendiri. Bentuknya keren sianida ini. Berikutnya, ada yang tahu ini struktur molekul apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Iya, aku jadi cosplay dosen yang suka nanya-nanya. Ini aja dilihat struktur ini. Ini apa? Ester. Ya benar, ini suatu ester. Tapi ini ester yang istimewa. Dia mengikat secara kembar tiga. Ya nggak kembar sih, karena gugus ini beda. Tapi ini namanya suatu trigliserida. Jadi yang kalau kita lihat di sini itu ada suatu gliserol. Karena ada penambahan gugus yang panjang ini, suatu asam lemak yang C-nya aku bilang tadi lebih dari 10, maka disebut trigliserida. Trigliserida ini apabila dia dipecah, nah ini tadi struktur gliserin atau gliserolnya. Gliserol ini suatu alkohol, di mana masing-masing C punya satu OH, dan dia membentuk ester dengan asam lemak yang C-nya lebih dari 10. Asam lemak ini dia mengikat, terjadi esterifikasi pada masing-masing C ini, masing-masing COH ini. Maka jadilah struktur yang panjang ini. Makanya kalau di lambung itu ada enzim namanya lipase. Dia sifatnya mengubah lemak, ini trigliserida ini tergolong lemak, menjadi asam lemak yang mudah untuk diabsorpsi dan dimetabolisme. Nah, itulah pentingnya kita mengait-ngaitkan sesuatu yang sebenarnya berkaitan. Ya memang berkaitan, tapi alangkah baiknya kita tahu gambaran secara umumnya. Nah, untuk reaksi ini juga kadang ditanyakan, untuk reaksi penyabunan atau saponifikasi. Jadi ini pembentukan sabun. Nah, ini kan yang C17H35COO ini kan asam lemak. Kalau dia bertemu dengan natrium sehingga terbentuk garam, maka sifatnya dia menjadi sabun. Sifat sabun, dia dapat melarutkan zat lemak, zat nonpolar, tapi dia juga larut di air yang sifatnya polar karena berbentuk garam, garam natrium. Tapi karena dia mempunyai ekor yang panjang, ekor nonpolar yang ini yang panjang, dia sifatnya mampu mengikat senyawa nonpolar. Jadi kayak surfaktan, memang sabun itu ya surfaktan. Dan produk sampingnya yaitu gliserol. Nah, ini juga sering dipakai prinsip penyabunan ini pada emulsifikasi. Nah, itu tadi yang reaksi umum. Sebelum kita masuk ke isomer, apakah ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Kalau belum ada, ya aku lanjut dulu ya. Berikutnya kita masuk ke bagian isomer. Isomer sendiri merupakan suatu kesamaan, yaitu antara satu senyawa hidrokarbon dengan senyawa hidrokarbon yang lain memiliki beda rumus, tapi molekulnya sama. Atau bisa dibalik juga. Beda molekul, tapi rumusnya sama. Gitu. Jadi ada namanya isomer struktur. Isomer struktur ini ada 3 jenis, yang bahasa gampangnya disebut isomer kerangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi. Yang kerangka ini hanya beda, misalnya ada N-butana sama isobutan. Jadi dia hanya C-nya pindah-pindah aja. Isomer posisi, misalnya dia alkohol, pentanol lah, misalnya 1 pentanol. Berarti kan ada 5 C. C yang pertama mengikat alkohol atau OH. Isomer posisinya, OH-nya pindah ke C2 atau pindah ke C3. Kemudian isomer gugus fungsi, nah ini yang rumus tadi. Alkohol itu saudaranya eter.
Jadi dia rumusnya sama, rumus molekul, tapi gugus fungsinya berbeda. Karena alkohol dan ether ini sama-sama tidak punya ikatan rangkap, maka CnH2n plus 2. Dia disebut isomer gugus fungsi. Begitu juga dengan aldehid dan keton. Aldehid ikatan rangkap 1, cuman dia di pinggir, CO rangkap. Kalau keton, CO di tengah struktur. Sama-sama CnH2nO. Asam karboksilat, ini dia juga punya satu rangkap, tapi O-nya 2. Makanya CnH2nO2. Asam karboksilat dan ester. Ini dia isomer gugus fungsi. Untuk isomer strukturnya sebenarnya jarang ditanyakan, aku juga nggak pernah nemu di tryout manapun. Yang sering itu yang bawah ini, yang isomer ruang. Isomer ruang ini ada dua macam, dua pembagian besar, isomer geometri dan isomer optik. Isomer geometri ini terjadi karena adanya ikatan rangkap 2, alkena. Jadi kalau teman-teman masih ingat cis dan trans, kalau cis itu posisinya dia satu posisi satu tempat searah. Kalau trans itu berseberangan. Isomer optik tentunya yang minimal dia memiliki satu atom C chiral. Nah, apa itu? Kita bahas berikutnya. Untuk yang kerangka tadi tidak aku bahas karena jarang keluar ya teman-teman. Jadi langsung ke isomer yang optis aktif atau geometri ini yang pertama. Jadi yang cis trans tadi seperti ini. Kalau cis, ini ikatan rangkapnya, kemudian ada yang prioritas, ini yang CH3 yang prioritas dibandingkan hidrogen, dia berseberangan. Kemudian ada contoh yang lain juga ada ini cis, 23 di bromo 2 butin, ini yang trans. Kuis lagi. Nah, senyawa mana yang punya isomer geometri, teman-teman? A, B, C, D, E. Yang A ini CH2 jadi Al2. Ini kata rangkap 3 ini kayaknya. Yang B. Yang C kata rangkap 2. DE juga rangkap 2. A, B, C, D, E, teman-teman. Yang E. Yang E. Oke. Setuju ya yang lain. Nah, kenapa yang A kok enggak? Karena di satu sisi ini ada yang kembar CH2. Yang B ini enggak karena ikatan alkuna. Rangkap 3, dia enggak ada trans sama cis. Yang C, ini juga yang sebelah kiri ini kembar. C2H5, dia ada 2. Jadi kalau kembar kan sama aja kita bolak-balik. Nggak bisa dikatakan cis trans, karena simetris. Nah, ini juga kembar yang D. Jadi yang E ini yang beda ya. Yang di kiri dia ada ikat H sama Cl, yang di kanan juga H sama Cl. Jadi syaratnya dia bisa cis trans itu harus tidak sama molekul gugusnya. Kalau sama nggak bisa. Kita next dulu. Jadi selain cis trans ada istilah yang lebih keren yaitu N-gegen sama Zusammen. Atau biasanya ditulis E sama Z gitu aja di soal. Jadi sebenarnya ini sama. E itu mewakili trans, letak berlawanan. Kalau Z, Zusammen, ini dia searah. Kalau teman-teman pengen mudah ngafalinnya, aku kemarin pakai, ya terserah pakai jembatan kalau apa, tapi aku pakai yang ini. Z itu searah. Wes gitu aja, Z searah. Jadi cis itu sama dengan Z. Kalau cis trans mah gampang ya dihafalin. Biar nggak kebalik gitu lah.
Nah, ini berdasarkan prioritas atom. Kalau kita lihat struktur seperti ini, berarti dia jatuhnya, kalau yang tadi cis trans, dia disebut cis. Tapi kalau dengan EZ, dia disebut Z. Namanya berarti Z2 butena. Kalau berlawanan, berarti dia E2 butena. Nah, kalau molekulnya seperti ini, bingung nggak tuh itu mana yang harus, ini cis apa trans? Nah, ini berarti kita harus melihat dulu berdasarkan prioritas nomor atomnya. Makanya tadi aku menyinggung di awal, namanya tabel periodik. Semakin ke bawah itu nomor atomnya semakin besar. Jadi alangkah baiknya teman-teman masih ingat jembatan keledai apalah itu, F, Cl, Br, I. Jadi yang paling atas F, bawahnya Cl, bawahnya lagi Br, bawahnya I. Di tabel golongan 7A, tabel periodik unsur. Jadi nomor atom yang paling besar itulah yang menjadi prioritas. Kayak gini lah misal. Yang kiri ini kan ada C sama H. C sama H juga. C itu nomor atomnya lebih besar daripada H ya. Kalau ini semua sudah tahu. Jadi kita harus menganggap C ini prioritas. Makanya disebut berlawanan. Karena yang prioritas ini saling berlawanan. Kalau yang ini, F sama Cl. Nomor atomnya gedean yang Cl. Berarti ini prioritas yang Cl. Untuk yang sisi kanan, brom sama iodin, ini nomor atomnya lebih besar yang mana? Yang iodin ya. Berarti dia namanya traecis atau zearah zuzamin. Gitu ya teman-teman. Nah untuk namanya kok panjang ya emang gugusnya 4. Ya mau nggak mau harus panjang sih. Nah biasanya kalau yang rangkap ini ditulisnya posisi rangkapnya di sini. Butin. Contoh yang lain lagi, ini ada struktur. Nah ini sebenarnya di sini ada H, tapi nggak ditulis hanya, nggak digambar. Di sini juga ada H. Karena yang prioritas searah namanya Z. Z12 diklooroetan, etena, sorry. Kalau yang berlawanan, E12 diklooroetena. Nah, ini ada sedikit lebih kompleks. Kalau yang kanan kita udah tahu nomor atomnya, yang lebih besar itu adalah yang Br. Berarti yang Br prioritas. Tapi yang sisi kiri, nah ini sama-sama karbon, sama-sama C. Kalau sudah seperti ini, kita lihat berikutnya. Yang bawah dulu deh. Yang bawah, ini setelah C, dia kan langsung mengikat H. Ini gugus metil ya teman-teman. Ingat kalau garisnya seperti ini adalah gugus metil. Berarti ini adalah CH3. Setelah C, dia langsung H, H, H. Kayak orang ketawa. 3H. Kalau yang sini, ini kan berarti masih CH2. Baru yang sini CH3. Nah, C yang dia ini ke sini masih mengikat C lagi. Baru yang tadi kan ada 2H. CH2. Sini masih ada C. Nah, karena dia masih mengikat atom yang nomor atomnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya tadi cuma mengikat H, yang ini masih mengikat karbon yang nomor atomnya lebih besar, maka yang atas jadi prioritas. Nah, beda lagi kalau misalnya yang bawah ini dia mengikat suatu atom lah, katakanlah atom klorin atau klorida. Cl itu kan Bm atau nomor atomnya lebih besar dari C, dari karbon. Makanya nanti bisa jadi prioritas. Jadi tetap dilihat gugusnya apa yang setelahnya. Karena yang atas dan atas prioritas jadinya searah atau zuzamen. Yang bawah sebaliknya. Berarti N keken. Isomer geometri ada yang masih bingung teman-teman? Kak, Oke, maaf sampai mau sini. nanya Oh iya, tadi silakan.
Tadi yang ini Kak, yang Z1 Bromo 2 fluoro tadi gimana Kak jadi bisa searah? Maaf banget. Oh, jadi Kenapa gini. di Z ya? Ah, yang kan yang kanan tadi udah clear ya. BR sama CL. Yang Yang struktur kiri. yang di atas Kak, atas kanan yang ada floornya ini, yang FCL, BR Oh, yang sama ini ya. Yodo. Yang Ya, ini ya. ya. Oke, jadi ruas kiri kan F sama CL. Ruas kanan itu BR sama I. Nah, ruas kiri ini kita lihat dulu nomor atom. Nomor atomnya F itu berapa ya? Aku lupa. Tapi yang jelas dia di atas. Atau kita kembali dulu deh ke slide yang unsur atom tadi. Nah, ini kan F, CL, BR, I. Ini teman-teman ingat sendiri atau catat lah. F di atas, CL nomor 2, BR, I. Semakin ke bawah, ini nomor atomnya kan semakin besar. Kalau nomor atomnya semakin besar, maka dia menjadi prioritas dalam menentukan cis atau trans tadi. Oke, sampai sini setuju. Jadi aku kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, ini kan masih ingat ya tadi, nomor atom F sama Cl. Di ruas kiri ini yang lebih besar adalah yang Cl. Berarti yang Cl ini sebagai prioritas, sebagai patokan lah gampangannya, patokan. Di ruas kanan ada Br sama I. Nah, Br sama I, nomor atomnya besaran mana? Besaran yang I Yang kan? Nah, benar. ya, Makanya prioritasnya yang I. Prioritas kanan kiri semuanya di bawah. Makanya dia disebut searah. Cis atau Z. Gimana? Apa masih bingung? udah paham Kak. Makasih ya Kak. Oke, oke, Raya. Ada yang lain? Kalau belum, next dulu ya. Ke isomer optis aktif. Nah, isomer optis aktif sendiri secara bahasa dia suatu struktur atau larutan yang apabila dia dalam suatu larutan mampu memutar bidang polarisasi cahaya. Jadi kalau cahaya dilewatkan dia bisa berputar sudut arahnya atau ya gampangnya berpindah arah gitu. Dan syarat untuk memiliki sifat tersebut dia harus memiliki C asimetris atau disebut C kiral. Jadi yang tengah ini yang hitam ini struktur atom karbon, keempat tangannya memiliki atau mengikat struktur yang berbeda-beda. Nah, ini contoh di gambar yang realnya seperti ini. Jadi yang C kiral itu adalah yang nomor 4. Dia harus mengikat keempat tangan yang berbeda. Yang satu mengikat H, yang satu mengikat metil, yang satu mengikat etil, yang satu lagi isobutil. Nah, jadi harus semuanya berbeda. Contoh di molekul bahan obat lah ini misalnya. Yang nomor 1 ini yang C kiralnya adalah yang di lingkaran. Kenapa dia disebut kiral? Karena dia tidak simetris. Yang satu Cl, yang satu mengikat atas ini baru terhubung ke sini, yang bawah mengikat H, yang satu dia ke sini. Nah, ini kan yang ini CH ya, teman-teman. Ini CH. Masih ada satu hal lagi tapi nggak digambar. Yang di sini dia mengikat CH2. Jadi kalau di struktur siklik, kita lihat dulu arah dari masing-masing tangannya. Yang atas, oke lah, gambarnya seperti ini. Yang bawah, loh, kok beda? Nah, berarti ini sudah dianggap asimetris.
Kalau yang nomor 2, nah ini nggak ada kiralnya ya teman-teman. Kenapa? Karena misal kita ambil C yang ini dulu deh. C yang ini kan dia memiliki ikatan rangkap. C yang berikatan rangkap itu dianggap dua tangan yang mengikat molekul sama, atau mengikat gugus sama. Jadi yang rangkap itu udah tereliminasi. Berikutnya yang C ini dia punya ikatan 2 hidrogen, jadi sudah simetris, sudah nggak bisa dikatakan kiral. Yang atas juga. Nah ini juga rangkap-rangkap, berarti nggak bisa. C yang ini juga ada rangkap. Berarti nomor 2 ini nggak ada kiral. Yang nomor 3, nah ini kasusnya sama dengan nomor 1, cuman dia posisinya di sini, itu aja. Jadi yang bawah ini ikat beda, yang atas juga beda. Nah, nomor 4 ini juga simetris ya teman-teman. Jadi meskipun C yang ini kayak seolah dia beda, yang lewat sini sama lewat sini, tapi itu sebenarnya dia simetris, baik ke kanan maupun yang ke kiri. Karena memang sama, kalau kita belah di tengah sini, dia sama. Nah, khusus yang struktur gini ya teman-teman, ini kan ada COOH, dan gambarnya ini seolah tidak simetris. Tapi sebenarnya ini kalau digambarkan ini bentuknya kayak ekor pesawat. Dia tegak berdiri. Jadi kalau kita belah, dia sebenarnya simetris. Sama pun yang ini C udah nggak ada kiral. Ini C rangkap sudah bukan kiral, rangkap ini juga bukan. CH2, ada 2H yang sama. Ini juga rangkap. Dari kelima struktur ini, apakah ada yang masih bingung, teman-teman? Kira-kira kayak aku masih belum bisa gambarkan yang mana yang kiral, yang mana yang bukan, gitu. Ada nggak? Nggak apa, tanya aja kalau masih bingung. Oke, berarti kalau nggak bingung udah paham semua ya? Ya, nanti banyak soal kiral muncul di tryout maupun di UKI kemarin ada ya? Kayak ada sih. Nah, berikutnya adalah isomer enantiomer sama diastereomer. Jadi yang enantiomer ini ada 2 gugus, 2 struktur molekul hidrokarbon yang saling pantulan cermin. Jadi, nah meskipun dia pantulan cermin, dia nggak bisa dihimpitkan. Jadi bayangkan di sini ada cermin. Ya udah, bayangan cerminnya adalah suatu enantiomer. Di dua struktur yang kanan ini, kita letakkan cermin di sini. Di yang pointerku naik turun, dikasih cermin di sini. Maka ini adalah saling terpantul atau dia saling membentuk bayangan. Yang kiri, bayangannya yang kanan atau sebaliknya. Ini disebut enantiomer. Nah, kalau kita bandingkan antara molekul nomor 3 sama molekul nomor 2 lah. Dia bukan enantiomer, karena bukan bayangan cerminnya. Tapi dia disebut diastereomer. Molekul yang memiliki struktur sama, tapi bentuk di 3D-nya berbeda. Bentuk ruangnya berbeda. Letak gugusnya ini beda arah. Dia sudah bukan bayangan cermin dan tidak bisa dihimpitkan. Jadi bedanya itu, enantiomer sama diastereomer. Semua keempat molekul ini sama, semuanya struktur gula apa ya? Berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Gula dengan 4C, polialkohol, poliol. Semuanya memiliki rumus struktur yang sama, tapi dia beda di
konformasi 3 dimensinya. Terkait hidrokarbon, mungkin sudah cukup itu. Berikutnya analisis menggunakan instrumen. Yang ini apa? Ada yang ditanyakan? Next ya. Nah, ini intro sebelum kita masuk ke instrumen. Jadi ada suatu sketsa gambaran ya. Bagaimana kita membayangkan sebuah gelombang itu seperti apa di kenyataan, di kehidupan sehari-hari. Ini ada bentuk semacam pita. Jadi emang selisihnya itu sangat jauh. Jadi misalkan kita bandingkan microwave, gelombang mikro dengan inframerah aja lah. Bedanya itu panjang gelombang, bedanya itu 1000. 1:1000. Jadi inframerah lebih kecil 1000 kali. 10 pangkat min 2 ke 10 pangkat min 5. Jadi sesignifikan itu perbedaan antar istilah dari gelombang-gelombang ini, gelombang elektromagnet. Jadi panjang gelombang yang radio, ini panjangnya 1000 meter ya, 1 kilo. Jadi digambarkan segede bangunan. Nah, yang namanya panjang gelombang ya teman-teman, dari satu puncak ke puncak berikutnya, panjang gelombang. Atau dari satu lembah ke lembah berikutnya. Itu adalah panjang gelombang. Jadi satu puncak ke puncak, yang gelombang radio itu sangat panjang. 1 kilo. Tapi yang namanya radiasi elektromagnetik, dia menggunakan kecepatan cahaya, jadi jangan dibayangkan merambatnya lama. Sekilo itu ya dalam sepersekian detik, sangat cepat. Cuman dia gelombangnya cukup panjang, 1 kilo. Jadi 1 kilo 1 gelombang. Kalau pergi berikutnya yang microwave ini 10 pangkat min 2 meter itu berarti ya 1 senti ya. Ya 1 senti kayaknya. 1 senti benar. Jadi untuk gelombang mikro dia panjang dari puncak pita ke puncak ini dia 1 senti. Beda banget, sangat signifikan. Jadi kalau dibayangkan ya mungkin sepanjang kupu-kupu, kalau semakin ke sini ya semakin kecil. Sinar tampak, sinar UV, sinar X, gamma ray, dan seterusnya. Semakin ke kanan energi yang dipancarkan atau yang dipaparkan itu sangat semakin besar. Jadi sinar gamma ini dia sangat mampu memecah DNA karena energinya sangat besar. Jadi bersifat radioaktif. Untuk frekuensi, berarti kebalikan dari panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombangnya, maka frekuensi semakin kecil. Frekuensi kan gelombang per detik ya, teman-teman. Gelombang per waktu lah. Kalau panjang gelombangnya semakin kecil, semakin pendek dia, maka frekuensinya semakin besar. 10 pangkat 20 loh, bayangkan. Sinar gamma ray. Dia sangat pendek, gelombangnya sangat pendek, makanya kok energinya sangat besar, frekuensinya sangat besar. Suhunya pun, jika dia terpapar dengan intensitas maksimumnya, bisa mencapai 10.000 derajat. 10 juta Kelvin. Itu intronya, jadi intinya teman-teman harus bisa membayangkan posisi inframerah. Sinar visible, tampak, sinar UV. Jadi yang semakin ke kiri itu semakin merah, semakin infrared, semakin kecil semakin radio, semakin kanan semakin ungu, kemudian semakin putih. Tapi sinar X sama gamma ini nggak dipakai di farmasi kayaknya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu spektroskopi inframerah. Jadi inframerah ini sesuai namanya dia memakai gelombang inframerah atau ini tadi di bagian sini. Jadi prinsip dari spektro IR atau FTIR ini dia suatu gelombang yang mengenai struktur molekul, maka ikatannya ini dapat terjadi getaran atau vibrasi. Vibrasi inilah dia menyebabkan penyerapan energi. Makanya terjadi serapan atau
yang dapat diukur di spektroskopi. Dan masing-masing panjang gelombang atau masing-masing energi, frekuensinya beda, maka getarannya juga beda. Ada yang stretching atau pemanjangan, pemendekan, sama bending, dia naik turun, tergantung gugus, tergantung panjang ikatan, tergantung gelombang, panjang gelombangnya. Nah, fungsi dari FTIR ini, secara umum dia dapat untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa organik. Ya, yang gampang ya OH, NH, CO. Kalau yang lain-lain ini bisa terlihat tapi tidak spesifik. Jadi yang spektra dari FTIR sendiri, perlu teman-teman ketahui, sumbu X itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang yang dinyatakan dalam jumlah gelombang per senti, per 1 cm. Nah, jadi sumbu X-nya adalah bilangan gelombang. Karena dinyatakan gelombang per senti, maka semakin besar, yang digambarkan ini semakin ke kiri ya, bilangan gelombangnya semakin besar, maka energinya juga semakin besar. Gelombangnya semakin banyak. Jadi dalam 1 senti itu dia, kalau misalnya ini 3000 ya berarti dalam 1 senti itu ada 3000 gelombang. Gitu aja. Kemudian yang sumbu Y. Sumbu Y ini adalah transmitan. Kebalikan dari absorban. Kalau absorban itu mengukur zat yang diserap. Kalau transmitan, ini dia mengukur zat yang tembus, yang bablas. Jadi kan ada yang sebagian diserap, ada yang sebagian tembus. Nah, yang diteruskan atau yang tembus inilah yang diukur di FTIR ini. Makanya umum peak-nya itu ke bawah. Karena yang tembus berkurang, dipakai untuk vibrasi, getar. Nah, yang tembus berkurang. Kalau dia pada bilangan gelombang tertentu. Dan FTIR ini sifatnya sangat spesifik. Jadi setiap molekul, setiap senyawa itu nggak ada yang sama FTIR-nya. Jadi bisa dibilang ini fingerprint. Kalau kita punya standar baku, senyawa baku, kita analisis, kita punya sampel, juga dianalisis FTIR, tinggal kita overlay spektra, terutama yang di bagian 1000 sampai 1500. Ini area fingerprint. Masing-masing senyawa khas, berbeda. Nah, meskipun masing-masing senyawa memiliki fingerprint masing-masing, tapi ada beberapa gugus yang sangat identifikatif. Dan dia spesifik atau khas di panjang gelombang tertentu. Contohnya ini adalah amina. Nah, sinyal amina ini identifikatif pada 3300 hingga 3500-an. Untuk amina primer, dia hanya mengikat 1C, dua tangan yang lain itu adalah proton atau H, maka sinyalnya biasanya muncul di 3300-an. Dan karena protonnya 2, dia punya 2 spike. Spike itu yang pucuk, ini yang tajam. Jika amina sekunder, dia hanya punya 1 proton, maka biasanya hanya membentuk 1 spike. Jadi yang lain-lain ya fingerprint. Jadi meskipun ini tajam di sini bisa jadi ini bukan karbonil, karena di 1700 itu sebenarnya punyanya karbonil atau CO. Nah, ini untuk gugus yang spesifik berikutnya ada gugus alkohol, OH. Jadi hampir sama di 3300, tapi dia tidak tajam, lebih ke tumpul. Nah, bedanya itu aja sih. Untuk yang asam karboksilat, OH-nya di COOH, ini proton terikat dengan asam, dia spektrumnya kadang lebar, luas, jadi 2500 sampai 3500. Luas sekali. Dan kadang ada spike-nya di sini, kadang tidak.
tapi dia karakteristiknya luas. Nah, untuk senyawa CO, karbonil, ini karbonil CO, ini dia spesifik atau khas di 1700 hingga 1600-an dan sangat kuat. Apa ini peaknya, puncaknya itu sangat tajam, kuat sekali. Itu yang spesifik di inframerah. Mungkin kita lanjut dulu ke spektrofotometer UV phase. Jadi prinsipnya hampir sama, cuman dia menggunakan panjang gelombang atau gelombang visible dan ultraviolet. Kalau tadi menggetarkan senyawa, maka ini dapat menyebabkan eksitasi elektron. Jadi energinya kan semakin tinggi. Semakin ke visible, semakin ke UV itu semakin tinggi. Makanya dia dapat menyebabkan eksitasi atau perpindahan perputaran dari elektron. Jadi eksitasi itu pindahnya sirkuit putaran elektron ke yang lebih luar. Untuk berpindah ke yang lebih luar, dia butuh energi. Energinya dari UV phase yang dipancarkan dari alat. Dan yang diseraplah itu yang diukur. UV phase sangat bagus untuk kuantitatif, tapi syaratnya dia harus murni dulu. Atau enggak dengan pengukuran matriks, jadi bisa baru kuantitatif. Kalau kuali bisa di overlay dengan spektra ya yang berbagai panjang gelombang itu juga bisa. Nah, beberapa istilah penting ini yang perlu dipahami teman-teman. Ada istilah chromophore, yaitu gugus fungsi yang memberikan kontribusi dalam dia mampu menyerap sinar UV phase. Dan chromophore ini biasanya dan umum pasti ya, biasanya ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi rangkap, tidak rangkap, seperti itu. Atau benzin. Benzin ini juga terkonjugasi. Ada gugus auxokrom. Jadi ini gugus fungsi yang biasanya memiliki PEB. Tapi dia syaratnya juga berikatan langsung dengan gugus kromofor. Nanti contohnya di slide berikutnya sih. Ini ada batokromik sama hipsokromik. Kalau bato pergeseran ke panjang gelombang yang lebih panjang atau pergeseran merah. Yang hipsokromik pergeseran biru, panjang gelombang lebih pendek. Nah, ini contohnya eksitasi elektron. Ini misalnya dia ada ikatan rangkap. Mekanismenya gimana? Kalau kita bahas bisa 1 SKS. Jadi aku cuma menjelaskan singkat aja. HOMO sama LUMO. Ini yang highest occupied molecular orbital sama lowest unoccupied molecular orbital. Jadi intinya misalnya kita ada 15 tingkatan ya. Ini lingkarannya ada 15. Untuk elektron terakhir yang di tingkatan 15, dia bisa tereksitasi ke lintasan 16, lingkaran ke-16 yang paling luar. 15 itulah disebut HOMO, highest, tertinggi. 16 itulah disebut LUMO, lowest, terendah. Jadi tingkat atas yang terendah. Yang HOMO tadi, dia yang tertinggi. Intinya gitulah, konsepnya seperti itu. Jadi dia mengalami loncatan ke lintasan atasnya, tapi yang paling bawah, dia nggak ngelonjak sampai yang tangga paling atas, enggak. Karena butuh energi lagi yang lebih besar. Itu prinsip HOMO sama LUMO. Nah, ini tadi contohnya. Yang struktur ini ya, struktur anilin, kromofornya itu benzen, dia ada konjugasi. Auxokromnya adalah amina. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Jadi, beberapa senyawa memiliki spektra yang spesifik. Bisa juga menjadi kualitatif atau identifikatif. Nah, prinsip dari UV phase ini cukup simpel. Dia sumber cahaya, masuk slit, ada pemisahan atau pendispersi cahaya, diambil panjang gelombang tertentu, panjang gelombang puncak biasanya yang untuk kuantitatif, ke sampel maka ditangkap oleh detektor. Ya, ini sumbu X-nya, panjang gelombang,
bukan bilangan gelombang ya, teman-teman. Sumbu Y-nya adalah absorbansi. Lanjut ke spektroskopi massa. Jadi prinsip spektromassa ini dia mengubah analit menjadi ion. Jadi memang ini sifatnya destruktif. Senyawa hidrokarbon dia diuapkan dulu, kemudian dia ditembakkan dengan sebuah elektron berkecepatan tinggi, atau dengan ini ada slit di sini, maka dia akan terpecah menjadi beberapa fragmen, dan itu ion. Nah, setelah dia berbentuk ion, terpecah menjadi fragmen-fragmen tertentu, dia akan dilewatkan sebuah ini pipa ion beam, di mana di dalamnya ada magnet. Nah, ion dengan berat molekul atau fragmen dengan berat molekul yang rendah, maka dia akan berbelok terlalu cepat. Gampang belok, dia nabrak di sini. Makanya berkurang. Sedangkan fragmen dengan BM tinggi, dia akan sukar berbelok. Nabrak yang di sini. Sedangkan fragmen yang beratnya pas, atau yang dia istilahnya paling stabil ya, maka dia akan berbelok dengan sempurna. Dan itulah dideteksi di slit ini, masuk ke detektor. Jadi sesuai dengan prinsipnya tadi, dia mampu mengidentifikasi berat molekul dan jenis fragmen. Fragmen apa saja yang bisa terbentuk dari suatu struktur hidrokarbon atau senyawa organik. Nah, meskipun aku bilang pecah, tapi ada juga senyawa utuh yang tidak pecah. Nah, dia hanya berbentuk ion. Kan tadi ada penembakan elektron tuh di slit yang ini, yang ungu. Setelah dia ditembakkan dengan elektron, ada juga senyawa yang molekul yang tidak pecah. Jadi dia hanya berbentuk ion. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Ini ada contoh spektra massa dari senyawa 2-metil butana. Nanti teman-teman hitung sendiri berapa PM-nya. Atau kita hitung bersama deh. Jadi ini ada C, C-nya ada 5, H-nya ada 12. Nah, C itu BM berat atomnya 12, H itu BM-nya 1. Pas kan berarti 72. Nah, ini yang di spektra, yang di fragmen paling ujung, ini kan sesuai BM tadi, 72. Nah, ini adalah molekul utuh yang berbentuk ion. Nah, sedangkan peak atau puncak yang memiliki kelimpahan relatif atau relatif abundance yang tertinggi, itulah fragmen yang paling stabil. Jadi sumbu X dari spektra MS itu adalah rasio massa per muatan. Dan biasanya muatannya itu 1, jadi nggak usah dianggap. Tinggal kita massanya aja. Biasanya cuma -1 gitu aja, atau +1 gitu. Sumbu Y-nya adalah kelimpahan relatif. Jadi dia bukan 0, atau 1, dia hanya 0% sampai 100%. Namanya relatif, dia persen relatif terhadap fragmen dengan kelimpahan relatif tertinggi. Seperti itu. Itu yang spektroskopi massa. Apakah ada yang ditanyakan sebelum lanjut, teman-teman? FTIR sudah, UV vis, massa. Kita lanjut ke yang lebih advance, yaitu NMR. Prinsip NMR ini sesuai dengan kepanjangannya, Nuclear Magnetic Resonance. Meskipun namanya nuklir, dia sifatnya bukan radioaktif. Dia hanya memanfaatkan spin nuklir atau inti dari suatu atom. Jadi saat inti diberikan medan magnet yang kuat, maka dapat mengalami resonansi. Perpindahan
spin inti lah, intinya seperti itu. Dan ini spesifik pada panjang gelombang radio tertentu. Nah, ini NMR itu sebenarnya pakai gelombang dengan energi yang paling rendah. Dia memakai energi gelombang radio. Sedangkan radio tadi kan di sebelah kirinya dari sini ya, teman-teman. Nah, dia pakai yang paling kiri. Kirinya microwave. Kalau teman-teman tahu microwave itu buat memanaskan sesuatu, maka gelombang radio ini dia cuma pakai dengerin musik. Ya memang energinya sangat rendah. Nah, jadi suatu inti atom, nah ini ada istilah kerapatan atau awan elektron. Ini yang tengah inti atom, ketika dia diberikan paparan gelombang radio, maka akan mengalami perubahan spin inti. Dan ada penyerapan energi. Penyerapan energi inilah yang diukur. Apabila kerapatan elektronnya semakin besar, high electron density, maka energi radio yang dibutuhkan itu lebih besar dari yang apabila tidak tertutup dari awan elektron. Istilahnya kalau di NMR itu ada namanya shielding, terperisai, atau yang tidak terperisai, atau deshielding. Nah, untuk senyawa yang paling terperisai atau yang paling tertutup intinya yaitu adalah biasanya memakai senyawa TMS, tetramethyl-silane. Nah, ini yang kita bahas adalah HNMR ya teman-teman, bukan CNMR. Kalau HNMR ini sebagai standarnya, sebagai 0 ppm-nya nanti, karena protonnya sangat terperisai. Silikon ini juga golongan 4, dan dia memiliki sifat mampu memberikan atau pendorong elektron. Jadi proton-proton yang di CH3CH3 ini dia mengalami peningkatan awan elektron sehingga terperisai. Butuh energi yang besar untuk mengubah spin intinya. Nah, prinsipnya itu dia ada suatu sampel diletakkan pada medan magnet yang dapat dikontrol frekuensinya, kemudian diberikan transmitter. RF ini radio frekuensi transmitter ditembakkan, dipaparkan, dan diukur dengan detektor. Muncullah serapan pada gelombang radio tertentu yang dinyatakan dalam ppm atau pergeseran kimia, chemical shift. Jadi gimana kita menentukannya? Pergeseran dari TMS dibandingkan dengan frekuensi dari alat. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini 0 ppm, teman-teman. 0 ppm itu adalah TMS. Jadi, apapun alatnya, berapapun frekuensi yang digunakan, berapapun tingkat, misal 300 MHz atau 600 MHz, itu semua molekul memiliki pergeseran yang sama. Karena dia membandingkannya bukan frekuensi yang diterima, tapi jarak frekuensinya dengan TMS. Nah, itu konsep ppm. Intinya gitulah. Jadi, ppm di semua alat akan sama. Nah, semakin ke kiri, ppm-nya semakin besar. Kita tahu kalau TMS itu sangat terperisai. Butuh energi yang paling besar untuk dapat mengubah spin inti dari proton atau H. Berarti semakin ke kiri, dia energinya semakin rendah. Jadi contohnya, proton yang terikat dengan O lah, atau asam karboksilat, kan COOH. Karena dia ada O, 2O, di mana O adalah penarik elektron, maka protonnya memiliki densitas elektron rendah. Dia hanya butuh energi yang kecil, dan ppm-nya bisa sampai lebih dari 10. Itu yang proton di asam karboksilat. Nah, ini juga cuma gambaran aja, ini patokan. Patokan pastinya nggak ada, sesuai dengan strukturnya, jadi biasanya nanti akan diberikan strukturnya. Nah, jadi untuk data NMR ini ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan.
Yang pertama ada chemical shift atau pergeseran kimia, ppm. Yang menunjukkan lingkungan kimia proton. Semakin terperisai, maka semakin kecil ppm-nya. Pembelahan sinyal, ini nomor 2, pembelahan sinyal menunjukkan proton tetangga. Mungkin aku ke slide yang ini aja deh, yang ada gambarannya. Jadi yang misalnya ada senyawa ini, asam propanoat. Proton yang di huruf A, ini dia ada 3. Tapi tetangganya ada 2, tetangga protonnya. Maka rumus pembelahan sinyalnya adalah N+1. Tetangganya 2, ditambah 1, N+1, maka pembelahannya adalah 3. Sinyal yang proton A ini, dia pembelahannya 3. Ini, keterangannya A. Intinya, pembelahan sinyal menunjukkan jumlah proton tetangga, proton yang bersebelahan. Nomor 3, integrasi menunjukkan jumlah proton. Jadi yang ini, yang A ini tadi kan jumlahnya ada 3. Yang B jumlahnya 2. Yang proton C ini, dia hanya 1. Integrasi itu ada, bisa dibilang luas puncak lah, luas peak. Jadi ini peaknya luasnya cuma sekian, perbandingannya 1. Kalau yang B ini perbandingannya 2, yang A perbandingannya 3. Kemudian ada yang keempat, jumlah sinyal menunjukkan jumlah jenis proton. Nah, ini jumlah sinyal. Ada sinyal yang paling kiri ini nomor 1, sinyal nomor 2, sama sinyal nomor 3. Berarti kita tahu ada 3 jenis proton di senyawanya. Nah, ini ada terkait NMR. Nah, ini yang gambar ini tadi sebenarnya gambar konseptual ya, teman-teman. Gambar realnya akan seperti ini. Jadi cukup mepet, pembelahannya juga tidak terlalu kelihatan. Jadi intinya sama. Nah, ini berikutnya kita kromatografi. Yang pertama ada KLT. Prinsipnya dia sangat umum ya, kita udah tahu semua berdasarkan polaritas dan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Biasanya untuk identifikasi dan apabila untuk analisis kadar, dia disambungkan dengan alat densitometer. Fase normal yaitu fase diamnya polar dan fase gerak non-polar. Fase terbalik sebaliknya. Jadi RF itu adalah jarak yang ditempuh anorit dibagi jarak tempuh diluent. Kromatografi ini juga sama, cuman dia memakai fase diam yang lebih kompleks. Jadi selain itu dia langsung dihubungkan dengan detektor. Jadi ada berbagai macam detektor KCKT, detektor UV vis, dia hanya panjang gelombang tertentu. Detektor fluorescence, ini untuk senyawa-senyawa yang memiliki sifat berfluoresensi. Detektor indeks bias atau RID, ini senyawa yang tidak memiliki kromofor. Dan ini sangat universal dan bisa untuk senyawa yang tidak memiliki kromofor umum. Detektor PDA, photodiode array, ini mampu mendeteksi berbagai macam panjang gelombang dalam waktu yang bersamaan. Jadi bisa spesifik, nanti bisa di-overlay dengan bakunya. MS, ini berarti KCKT dengan MS, langsung di fraksi atau diionisasi. Nah, ini ada beberapa fase diam KCKT, yang fase normal tadi sudah dibahas, fase terbalik. Partisi, ini dia memanfaatkan prinsip fase gerak dan fase diam untuk memisahkan senyawa. Adsorpsi, ini dia hanya kontak dengan permukaan fase diam. Pertukaran ion, ini yang gambar kanan. Apabila fase diamnya itu positif, maka yang negatif akan tertinggal, terretensi. Yang keluar positif duluan. Size exclusion, nah ini kalau senyawanya molekulnya besar, ini konsepnya kadang kebalik, malah molekul besar itu dia bisa lepas duluan. Karena yang kecil itu dia terjerap dulu di fase diam. Beda kan kalau kita bahas ayakan di solida, yang besar malah yang ketinggal.
Ini yang kebalik. Yang besar malah keluar duluan. Ini prinsip KCKT, ada pelarut, dipompa, kemudian kita injek sampel, masuk kolom, ke detektor, dan ke limbah. Ini ternyata sudah jam setengah 11 ya, nggak kerasa. Nah, ini kromatografi gas. Prinsipnya juga sama dengan KCKT, cuman dia fase geraknya berupa gas pembawa, helium atau hidrogen. Dan detektornya ada FID, Flame Ionized Detector, atau detektor thermal, TCD. Ilusinya ada dua macam, isothermal, dari awal sampai akhir suhunya konstan. Ini cocok untuk analis dengan rentang suhu penguapan yang sempit, sama ilusi terprogram. Ini seiring waktu berubah, dan ini bisa kita hitung durasinya apabila kita tahu pengaturan dari suhunya. Oke, sebelum kita pembahasan soal, ada yang ditanyakan? Oh ya, ini aku sambil break sebentar, 2 menit, mungkin aku ke kamar mandi ya, teman-teman. Ya, kita lanjut ya, teman-teman, ke pembahasan paket 6 UKI CBD. Soal nomor 1, sebuah industri farmasi akan melakukan identifikasi senyawa menggunakan KLT. Fase normal dipilih dalam metode analisis. Apoteker melakukan studi literatur dan diperoleh data Fiskim sebagai berikut. Senyawa A, B, C, D. Berdasarkan data tersebut, bagaimana kemungkinan urutan nilai retention factor dari yang paling besar? Nomor 1 ada yang sudah menjawab. Oke, ini sudah mengerjakan semuanya ya. Nggak bahas, jadi langsung bahas saja.
Pembahasan jadi yang fase normal ini kan fase diamnya polar silika dan fase geraknya non polar. Jadi semakin polar maka dia semakin berinteraksi dengan fase diam. Sehingga nilai RF-nya makin kecil. Dan dari data polaritas, nilai log P yang menggambarkan pKa itu nggak ada hubungan dengan polaritas maupun BM, berat molekul. Yang ada kaitannya dengan polaritas itu adalah nilai log P. Nilai log P semakin kecil, semakin negatif, dia semakin polar. Semakin besar, semakin non-polar. Jadi, nilai RF yang paling besar, berarti kan dia yang tereluasi paling atas. Berarti yang paling non-polar. Dari sorutan senyawa ini, yang paling non-polar adalah nilai log P yang paling besar, yaitu senyawa C. Nomor 1 ada yang ditanyakan? Jelas ya. Gampang ini sebenarnya kalau tahu konsep. Aman. Lanjut, nomor 2. Apoteker R&D akan melakukan uji identifikasi sekaligus penetapan kadar terhadap obat herbal yang diduga mengandung PKO. Senyawa obat diduga struktur sebagai berikut. Apoteker menggunakan PDA pada sistem KCKT. Apa alasan pemilihan detektor tersebut? Nah, apa teman-teman? A, B, C, D, E? Oke, jika menebak B. Jadi senyawa ini kita pecah ke Natalia menjadi C, pilih C. Kita kupas pilihan satu-satu ya. Yang senyawa A, yang opsi A, dia dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Mungkin dia memang memiliki C chiral dan bisa, tapi itu bukan alasan memilih PDA. PDA kan tadi aku jelaskan di KCKT dia mampu menganalisis dengan berbagai macam panjang gelombang sekaligus bersamaan. Ya. Kemudian yang B, analit tidak memiliki gugus kromofor. Nggak mungkin kalau dia nggak, ya mungkin bisa jadi. Tapi PDA itu bukan alasan juga. Analit tidak memiliki gugus kromofor, ini sebenarnya ada ya, di paling kiri ada. Ini terkonjugasi rangkapnya juga. Yang C, detektor dapat mengidentifikasi struktur senyawa. Enggak, karena yang dapat itu cuman MS sama NMR, yang dia sangat spesifik. Yang D, analit memiliki BM yang tinggi. Enggak ada hubungannya. Yang E dapat mengidentifikasi kemudian puncak. Ya, jawabannya yang E. Mengapa? Karena tadi dia dapat memberikan pengamatan pada berbagai panjang gelombang bersamaan. Dan kita tahu di KLT, KCKT, bentuk peak-nya akan seperti ini. Kayak gunung. Di soal, apoteker akan melakukan identifikasi. Nah, identifikasi kita harus memastikan peak dari KCKT ini benar punyanya senyawa BKO apa bukan. Nah, tahunya dari mana? Tahunya kita harus membaca hasil spektra di sebelum gunung, sebelum puncak. Spektra di puncaknya yang di sini sama spektra di yang akhir, yang lembah akhir. Kita cek masing-masing spektranya. Benar nggak ini senyawa bahan aktif, ya senyawa BKO? Masing-masing spektra ini nanti kita overlay dengan senyawa reference. Nah, itulah keunggulan PDA. Nomor 2, semoga paham ya teman-teman. Jadi ini memang sedikit membingungkan opsinya. Tapi yang paling tepat adalah yang E.
Nomor 3. Suatu senyawa yang diidentifikasi apoteker QC dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Hal ini disebabkan karena senyawa diduga memiliki sifat optis aktif karena adanya karbon asimetris. Langsung saja, berapakah jumlah karbon kiral? Nah, ini yang sudah paham tentang C kiral pasti tahu. Berapa, teman-teman? Yang B. 3B. Yang mana, Cik? Coba on mic, Po. Bisa nggak? Bentar Kak, kemarin pas kerjain yang mana ya? Kayaknya yang Yang ini, tah? iya itu. Oke, yang lain ada yang nemu kiral lagi? Najmi, yang mana? Yang mana aja, Najmi? Yang itu yang apa? OH itu sama yang sebelahnya. Sebelahnya ini ya? Mm-mm. Oke. Ada yang nemu lagi yang lain? Iya, nggak ada yang lain. Iya, benar. Jadi, sepakat. Aku juga nemu 2 kiral. Benar yang di OH sini sama yang sini. Karena dia dua ini, nggak ada yang sama ikatnya. Teman-teman yang lain bisa ngikuti loh ya. Kalau misalkan nggak paham, langsung aja tanya. Oke, next. Aman, lanjut. Nomor 4. Apoteker QC akan melakukan uji kadar terhadap sediaan yang mengandung kamfer dan mentol menggunakan GC. Sistem GC yang ditetapkan menggunakan evaluasi terprogram dengan suhu awal sekian selama 10 menit dan suhu akhir sekian selama 5 menit. Apabila peningkatan suhu di program 10 derajat per menit, berapa durasinya? Gampang mah ini. Ada yang sudah menjawab? Yang A, benar sekali. Gampang ini ya. Suhu awal, suhu akhir. Kan sudah 15 menit. Tinggal kita hitung selisih suhunya berapa dibagi peningkatan, kelajuan peningkatan suhunya. Ketemu waktu, dijumlahkan, ketemu 37 menit. Clear. Nomor 5. Antibiotik golongan penisilin dan cefalo sangat rentan terdegradasi oleh enzim yang dihasilkan mikroba yaitu beta-laktamase. Adanya perlawanan tersebut membuat struktur kehilangan gugus farmakofor yang berperan penting dalam aktivitas antimikroba. Salah satu struktur golongan cefalosporin sebagai berikut. Gugus apakah yang diserang enzim beta-laktamase dan reaksi yang terjadi? Nomor 5 apa, teman-teman? Yap, benar. Jadi jawabannya yang gugus beta-laktam. Beta-laktam itu adalah amida yang mengikat posisi beta dengan C-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan bentuknya kayak kotak ya. Ini C, ini juga C, ini C. Dia mengikat N. Nah, N-nya ini mengikat C pada posisi beta. Kalau misalkan kita anggap ini sebuah COO atau asam karboksilat, C alfa ini adalah C kedua dari sini. Dan berikutnya C beta, berikutnya lagi C gamma, C delta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, amida itu mengikat di posisi beta. Makanya disebut beta-laktam. Sesuai dengan sifatnya, amida itu sama kayak ester, mudah terhidrolisis. Jawabannya yang E. Nomor berikut. Nomor 6. Ini gampang. Struktur manakah yang menggambarkan enantiomer dari senyawa? Enantiomer tadi adalah bayangan cermin. Kira-kira mana bayangan cerminnya, Rek? B. Oke, yang B. Gampang bin penak. Easy.
harus bisa membayangkan bayangannya, membayangkan bayangan. Oke, nomor 7. Seorang staf EHS melakukan purifikasi dan netralisasi limbah. Diketahui proses netralisasi tersebut melibatkan basa kuat dengan reaksi berikut. Reaksinya ini ya, ada perubahan gugus yang ini, yang kiri, menjadi yang kanan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? A, B, C, D, E? Oke, ngestak ya? Atau ragu? Ya, jadi kita pecah satu-satu pilihannya. Yang A, dia bilang substitusi. Penggantian gugus COH dengan COH. Mungkin benar tapi tidak tepat. Jadi dia ini sebenarnya suatu ester siklik. Dia mengalami hidrolisis menjadi asam dan alkohol. Nah, ya benar, ini kayak seolah mewakili jawaban tapi bukan yang tepat. Yang B adisi nggak mungkin karena dia nggak ada rangkap yang dipecah. Ini hanya sebuah pemutusan gitu ya. Yang B. Jadi ini bukan tergolong adisi. Ya sesuai tadi ester hidrolisis. Reduksi penambahan OH pada gugus karbonil. Aduh, tipu. Mungkin reduksinya hampir benar, tapi yang belakangnya ini tambah salah. Gugus karbonil ini bukan penambahan OH, tapi dia malah pecah. Hidrolisis. Nah, ini yang paling tepat ya, teman-teman. Hidrolisis pecahnya ester menjadi asam dan alkohol. Eliminasi ini juga bukan. Dia nggak ada molekul yang hilang soalnya, malah nambah. Oke, nomor 7. Gini ya. Ini pembahasannya sama kok yang aku jelasin. Jawaban yang D. Nomor 8. Salah satu analgesik antipiratik yang tergolong obat bebas, ibuprofen, strukturnya sebagai berikut. Apakah larutan senyawa tersebut memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya? Nah, ini juga gampang. Info. C. Oke, langsung aja. Benar, C. Jadi, kiranya di sini ya. Yang lain karena simetris. Yang ini bukan kira karena ada rangkap dengan O. Rangkap dianggap sama. Dianggap dua tangan yang mengikat sama. Berikutnya, nomor 9. Seorang peneliti industri farmasi bagian R&D melakukan pemisahan senyawa beta-karoten dari buah wortel. Dari beberapa pelarut yang tersedia, dipilihlah pelarut yang sesuai. Kalau teman-teman tahu strukturnya kayak gini, kira-kira dari pelarutnya mana yang akan dipilih? Yang E, Yap, setuju. Alasannya kenapa? karena mirip, Kak. Apanya yang mirip? Lantai C-nya kan banyak yang di beta karoten. Jadi harusnya sama-sama yang pilihan E itu. Oh, siap-siap. Ya, boleh-boleh. Setuju. Tapi ada yang lebih mewakili kebenaran yang tepat ya. Karena dia sama-sama non-polar. Karena yang ABCD itu dia sifatnya polar. Ya, siap-siap. Logikanya boleh-boleh. Sama. Tapi kalau dibilang sama ya, hmm,
Enggak juga sih, karena yang atas lebih kompleks. Cuman dia nggak ada gugus polarnya gitu aja. Jadi cari aja yang sama-sama nggak punya gugus polar, yang E. Yang E itu adalah N-heksana. Siap. Nomor berikutnya, nomor 10. Nah, ini soal cukup advance. Ada yang mau mencoba menjawab? Aku pengen nunjuk sih. Iqbal, mana suaramu Iqbal? Halo, Mas Iqbal. Waduh, record ini. Gak apa-apa. Yang lain mungkin mau nyoba. Anu ya, blunder ya. Jadi ini reaksinya kalau dibilang dia adisi. Karena pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, masalahnya di opsi nggak ada adisi, adanya eliminasi. Nah, ini teman-teman harus tahu istilah lain yang mewakili adisi maupun yang mewakili eliminasi. Wah, aku pengen dengar jawaban Iqbal saja nih. Tapi Iqbal gak ada. Jadi ini ya teman-teman. Reaksi ini termasuk reduksi. Mengapa? Nah, ini aku kasih contoh yang bawah dulu deh. Ini ada suatu gugus atau struktur etena CH2 rangkap CH2. Kalau di perhitungan bilangan redox, proton atau H itu pasti plus 1. Yang lain ngikut. Jadi suatu senyawa itu harus 0. Ini kan hanya jumlahnya 4 ya. H2, H2. C-nya 2. Hanya 4, protonnya 4. Masing-masing plus 1. Berarti totalnya plus 4. Berarti C mau nggak mau harus menyesuaikan. Harus totalnya min 4. Nah, sedangkan jumlah C-nya 2. Maka dia masing-masing menyumbang nilai redox min 2. Nah, ini kan direaksikan dengan H2 tuh. Ini aku gambarkan yang rangkap aja ya. Yang lain-lain ini ngikut nanti. Cuman kita ambil yang rangkapnya sama hidrogen ini. Suatu unsur dimanapun bilangan redoxnya adalah 0. N2, O2, oksigen, Cl2, klorin, F2, fluor. Itu semuanya 0. Bilangan redoxnya 0. Kemudian dia pecah, mengalami adisi ya. Adisi menjadi struktur yang kanan. Menjadi C2H6. Hanya 6 plus 1. Berarti 6 plus 6. C-nya tetap 2 plus 6. Berarti harus diimbangi dengan min 6. C-nya cuma 2. Berarti masing-masing C harus menurunkan bilangan redoxnya menjadi min 3. Yang C mengalami reduksi karena penurunan bilangan redox. Yang H dia mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 1. Eliminasi berarti sebaliknya. Itu aja teman-teman. Kalau mau tanya, Iya silahkan. berarti apa semua adisi itu reduksi gitu, Kak? Iya benar. Oh, Karena memang penurunan. Iya. kalau eliminasi berarti semuanya juga oksidasi gitu. Mungkin kalau misalkan Najmi nemu contoh yang hitungan redoxnya membingungkan, nanti bisa dikirim. Tapi setauku yang eliminasi itu juga pasti oksidasi, yang adisi pasti reduksi. Oke, makasih, Kak. Siap-siap.
Jadi yang itu ya, yang adisi, reduksi, eliminasi, oksidasi. Nomor 10 sekiranya sudah clear. Berikut nomor 11. Ini juga hampir sama dengan nomor awal tadi ya. Data Fiskim ada KP, koefisien partisi, dan BM. Instrumen yang dipakai adalah KCKT dengan detektor PDE. Fase diamnya L1. Berarti L1 itu C18 adalah non-polar. Fase geraknya asetonitril dan buffer fosfat. Berarti kan polar. Tinggal kita harus menentukan bagaimana kemungkinan urutan nilai waktu retensi analit yang paling kecil. Waktu retensi paling kecil berarti dia yang paling cepat keluar. Kalau cepat keluar, berarti dia polar non-polar. Polar non-polar. Polar. Berarti dia polar. Siap. Oke. Dari W, X, Y, Z. Mana yang paling polar, teman-teman? X. Yes, berarti udah ketemu jawabannya. Yang polar yang X berarti yang nomor 2 yang W, baru yang Z. Yap, aku rasa udah paham semua. Jadi yang koefisien partisi ini dia kalau tidak dinyatakan lain merujuk pada ini perbandingan kadar yang larut pada pelarut organik atau non-polar sama kadar pada pelarut polar atau air. Semakin besar Kp maka dia semakin non-polar. Sama kayak log P sebenarnya. Cuma dia nggak ada minus gitu aja. Oke, jawabannya yang C. Next, nomor 12. Apoteker R&D melakukan pemisahan alkaloid kafein dengan yang bersifat basa. Gugus fungsi apakah yang bersifat basa? Ini langsung aja deh. Jadi daripada tebak-tebakan, aku kasih rumusnya. Ya rumus enggak. Jadi memang struktur yang bersifat basa, masih ingat prinsip basa Lewis, di mana dia mampu menyumbangkan pasangan elektron bebas, dia harus memiliki PEB untuk dapat bersifat basa. Sedangkan asam adalah yang menerima PEB tersebut. Dari opsi ini, biasanya yang basa adalah yang nitrogen atau yang NN ini. Cuman di opsi ada 2 yang mengandung N, yaitu amida sama amina. Amida itu di sini ada amida, CON, CON, aminanya itu yang di sini. Ini amina, ini amina. Yang atas ini amina tersier, yang bawah ini juga amina tersier. Nah, ini karena dia ngikat C ini rangkap. Yang amida, karena dia berikatan dengan karbonil yang ada oksigennya, oksigen ini memiliki sifat penarik elektron yang lebih kuat dari N, sehingga dia elektron PIB-nya cenderung tertarik ke O, sehingga sifat kebasaannya semakin lemah, semakin sukar menyumbang PIB. Kalau yang amina, karena dia bebas, apalagi sampingnya itu ada hidrokarbon C, C ini sifatnya pendorong elektron, ini juga, maka dia lebih bersifat lebih kaya elektron, mampu mendorong, lebih bersifat basa. Jadi memang jawabannya adalah yang amina. Ini sama sih penjelasan dengan tulisannya. D. Next, nomor 13. Apoteker QC yang melakukan identifikasi bahan baku paracetamol menggunakan FDR. Salah satu gugus fungsi adalah amina.
Manakah yang menunjukkan gugus amina? Tadi sudah aku jelaskan di spektra FTIR. Amina itu di sekitar 3300 dan dia biasanya memiliki spike tajam. Jadi jangan pilih yang B karena B itu tidak tajam. Pilihlah yang tajam-tajam. Yang A, ini spike-nya tajam. Karena paracetamol itu dia hanya memiliki satu proton, dia jatuhnya amina sekunder. Protonnya cuma satu, makanya spike-nya cuma satu. Yang tajam cuma satu. Nah ini nanti teman-teman baca sendiri, ini ada tabelnya. Mungkin bisa jadi referensi kalau pengen hafalan.